Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan, penjelasan atau syarah dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Dalam hal ini kita mengambil syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masuk pertemuan yang ke-28, yaitu masuk pembahasan tentang aqsamul i'rab. Ya, kita masuk pembahasan tentang aqsamul i'rab. Pertemuan yang ke-28, aqsamul i'rabi, pembagian i'rab, ya, tentang pembagian i'rab. Ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Aqsamul i'rabi, pembagian i'rab atau macam-macam i'rab. Qauluhu, perkataan al-muallif yaitu al-Imam As-Sunhaji rahimahullah, wa qasamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagiannya ada 4, yaitu pembagian i'rab. Raf'un, yang pertama rafa', wa nasbun, yang kedua nasab, wa khafdun, yang ketiga khafad, wa jazmun, dan yang keempat jazm. Ya, jadi nama-nama bagi i'rab itu ada apa saja? Rafa', nasab, khafad, dan jazm. Falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. I'rab yang dimiliki oleh isim itu adalah i'rab rafa', nasab, khafad, dan tidak ada i'rab jazm pada isim. Ya, sehingga isim tidak punya i'rab jazm. Dia hanya punya i'rab apa saja? Rafa', nasab, dan khafad. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Sedangkan i'rab yang dimiliki oleh fi'il itu juga 3, yaitu nasab, rafa', nasab, jazm, dan tidak ada fi'il yang khafad. Ya, jadi isim punya 3, rafa', nasab, dan khafad. Fi'il punya 3, rafa', nasab, dan jazm. Isim tidak punya jazm, sedangkan fi'il tidak punya khafad. Ya. Wa qauluhu rahimahullahu, dan perkataan Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah, wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagiannya itu 4. Aqsamul i'rabi arba'atun, maksudnya aqsamul i'rab, pembagian i'rab itu ada 4. Wa dalilu dzalika tatabbu'u wal istiqra'u, dan dalil atau bukti yang menunjukkan bahwasannya pembagian i'rab itu 4 adalah berdasarkan penelitian, ya, dan juga pengkajian dari mereka para ulama. Ya, mereka para ulama meneliti, mencermati, ya, mencari-cari tahu tentang apa yang ada pada perkataan orang Arab. Maksudnya yakni annal ulama rahimahumullahu tatabba'u wastaqra'u kalam al-arabi. Ya, maksudnya mereka para ulama rahimahumullah, mereka meneliti, mereka mencermati perkataannya orang Arab. Fawajadu, lalu mereka mendapatkan atau mereka mendapatkan sebuah kesimpulan, annal i'raba la yakhruju an hadhil aqsamil arba'ati, bahwasanya i'rab itu tidak keluar dari 4 macam ini. Apa saja? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun, yaitu rafa', nasab, khafd, dan jazm. Ya, maksudnya di sini dalilnya itu bukan ayat, dalilnya itu bukan hadis, ya, karena kalau cari ayat atau hadis yang mengatakan i'rab itu ada 4, ya tidak mungkin ketemu, ya. Akan tapi dalil yang jadi bukti di sini adalah mereka para ulama, ya, para ulama bahasa, mereka mengadakan pengkajian, meneliti, mencermati
apa yang ada pada perkataan orang Arab, lalu dibuatlah sebuah kesimpulan bahwa i'rab itu ada 4 dan tidak mungkin keluar dari 4, yaitu rafa, nasab, khafad, dan jazm. Sehingga yakni ma min kalimatin min kalimatil arabi, tidak ada satu kata pun dari kata yang ada di dalam bahasa Arab atau kalimatnya orang Arab, illa wahiyya, melainkan kata tersebut imma marfu'atun, ada kalanya di rafa, au mansubatun, ada kalanya di nasab, au mahfudhatun, ada kalanya di khafad, au majzumatun, dan ada kalanya di jazm. Setiap kata pasti tidak lepas dari salah satu dari 4 ini. Bisa jadi dia di rafa, di nasab, di khafad, ataupun di jazm. Fakullu kalamil arabi la yakhruju an hadha. Maka semua perkataan orang Arab tidak keluar dari hal ini. Lianna hadha taqsima ulima bitatabbu'i wal istiqra'i. Karena pembagian ini itu diketahui berdasarkan penelitian dan pencermatan, ya, penelitian dan pencermatan yang dilakukan oleh mereka para ulama. Wal ulama'u ta'ibu fi tadwini lughatil arabiyyati. Mereka para ulama dengan susah payah, dengan capek-capek gitu ya, fi tadwini lughatil arabiyyati, mereka mencatat kemudian mengumpulkan, ya, membukukan, ya, seperti itu tentang permasalahan ini. Laisa dzalika bi amrin sahlin, hal itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, artinya untuk menyimpulkan hal tersebut itu bukan sesuatu yang ringan tanpa adanya capek dan susah payah, enggak. Tapi mereka benar-benar mengerahkan kemampuannya, bahkan mencatat dan sebagainya untuk bisa mendapatkan kesimpulan yang diambil dari apa yang ada pada perkataan orang Arab. Kemudian contoh rofa. Arafu taqulu, untuk rofa, contohnya mengatakan qamar rajulu, telah berdiri orang laki-laki itu. An-nasbu, untuk nasab contohnya akramtu rajula, aku telah memuliakan orang laki-laki itu. Wal khafdu, dan khafat contohnya marartu bir rajuli, aku telah melewati orang laki-laki itu. Wal jazmu contohnya lam yaqum zaidun, zaid tidak berdiri. Rofa ada pada lafaz ini ar-rajulu, nasab ada pada lafaz ini ar-rajula, khafat ada pada lafaz ini ar-rajuli, sedangkan jazm ada pada lafaz yaqum. Lakin hal hadhil aqsamul arba'atu tashmalul isma wal fi'la wal harfa? Akan tapi ketika ada sebuah pertanyaan, apakah 4 macam ini itu mencakup isim, fi'il, dan huruf? Maka al-jawab, jawabannya la, tidak masuk ke semuanya. Ya, kenapa? Karena ada spesifiknya. Ammal harfu fa ghairu dakhilin idlaqan. Yang namanya huruf atau harf itu secara mutlak tidak masuk kepada sesuatu yang hukumnya i'rab atau mu'rab. Ya, jadi i'rab tadi semuanya tidak masuk ke huruf secara mutlak. Tidak ada huruf yang khofa, tidak ada huruf yang nasab, tidak ada huruf yang khafat, tidak ada huruf yang jazm. Ya. Fala yaqa'u marfu'an wala mansuban wala mahfudhan wala majzuman. Ya, sehingga tidak ada huruf yang dirofa, dinasab, dikhafat, dan dijazm. Kenapa? Li'annahu mabniyun, karena huruf hukumnya mabni. Qala Ibnu Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Malik. Ya, Al-Imam Ibnu Malik. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ya, lanjutannya wal asbil mabni an yusakana wa minhu dzufatin wa dzu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Nanti bisa dilihat ya di bait kitab alfiyahnya. Akan tapi fokus kita pada lafaz ini, wa kullu harfin mustahiqun lil bina, dan semua huruf haknya dia adalah mabni. Ya, semua huruf, hak bagi huruf atau hukum yang dimiliki oleh huruf adalah mabni. Ya. Ada pada kitab alfiyah bab mu'rab dan mabni bait yang ke-21. Sedangkan wal mabniyu laisa bi mu'rabin, mabni itu artinya lafaz yang tidak mu'rab. Simpel ya, mabni lawan dari mu'rab.
Wal mabniyu mislul mayyiti. Mabni itu gambarannya seperti mayit. La yataharraku, dia tidak bisa bergerak. Ya, mayit karena sudah tidak ada roh ya, dia tidak bisa bergerak. Sama dengan mabni ya. Mabni itu tidak bisa bergerak. Selamanya seperti itu. Beda satu yang mu'rob, gambarannya dia hidup. Kadang domah, kadang fathah, kadang kasroh ya, seperti pergerakan hidup gitu. Ya. Tapi mabni la yataharraku, dia tidak bergerak. Pamasalan hal, kita ambil satu contoh hal. Harfun, dia adalah huruf la tataghayyaru abadan. Hal tidak mungkin berubah selamanya. Fi kulli kalamil arabi, pada setiap perkataan orang Arab. Sawaun kanat fi awalil kalami, baik dia terletak di permulaan kalimat, au fi wasatihi, ataupun di pertengahan kalimat, au fi akhirihi, ataupun di akhir kalimat, la yumkinu taghyiruha, tidak mungkin berubah. Itulah mabni. Ya, walihada naqulu, oleh karena itu kita mengatakan innal hurufa kullaha la yadkhulu fiha al-i'rabu. Nah, ini kesimpulannya. Huruf seluruhnya tidak masuk i'rab padanya. Ya, huruf seluruhnya tidak ada tidak memiliki hukum mu'rab. Rafa ya tidak, nasab ya tidak, khofat ya tidak, jazm juga tidak. Itulah huruf. Yakni suluhatil arabiyyati. Huruf itu adalah sepertiga dari bahasa Arab. Ya, karena yang namanya kalimah itu tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf atau harf. Harf sudah menempati sepertiga. Yabqa indana lismu wal fi'lu, maka tersisa yaitu isim dan fi'il. Ya, tersisa bagi kita yaitu mencari tahu tentang hukum isim dan fi'il berkaitan dengan i'rab. Fahal hadhil aqsamul arba'atu tadkhulu 'ala al-ismi wal fi'li? Maka muncul sebuah pertanyaan, apakah 4 macam tadi, rafa, nasab, khafat, dan jazm, itu masuk kepada isim dan fi'il? Ya, ada sebuah pertanyaan, apakah 4 hal itu masuk pada isim dan fi'il? Ya, maka jawabannya ya, ya, Van ya sebentar. Ya, tadi ada sebuah pertanyaan, bagaimana apakah 4 hal tadi masuk pada isim dan fi'il? Ya. Jawabannya tidak ya, karena masing-masing ada spesifikasinya. Ada yang hanya ke isim, ada yang hanya ke fi'il, ada yang bisa ke isim dan bisa ke fi'il ya. Kita lihat ya. Kita lihat al-khafdu, pertama tentang khafat. Yadkhulu 'alal ismi faqat, dia hanya masuk pada isim saja. Wala yadkhulu 'alal fi'li, sehingga yang namanya khafat itu tidak bisa masuk pada fi'il. Simpel ya. Khafat itu hanya ada pada isim, tidak ada fi'il yang khafat. Li'annahu marra 'alaina anna min alamatil ismil khafdha. Ya, karena sudah lewat pembahasannya bagi kita bahwasanya di antara tanda isim adalah khafat. Namanya saja tanda bagi isim, berarti dia hanya dimiliki oleh isim. Gitu. Fa'idha kana min alamatil ismil khafdha, fa'idha kana min alamatil ismil khafdhu, fama'nahu annana la najidu fi'lan mahfudhan. Maka apabila kita mendapati di antara tanda isim adalah khafat, idza kana min alamatil ismil khafdhu, fama'nahu, maka artinya apa? Artinya annana la najidu fi'lan mahfudhan, kita tidak mungkin bisa menjumpai ada fi'il yang di khafat. Ya, sudah ya, selesai khafat. Simpel saja, khafat hanya ada pada isim, tidak mungkin ada fi'il yang khafat. Kemudian yang berikutnya wal jazmu, dan jazm. Khasun bil fi'li. Kalau jazm itu khusus hanya ada pada fi'il. Wala tajidus man majzuman abadan. Kamu tidak mungkin menjumpai ada satu isim yang dijazm selamanya. Tidak mungkin ada isim di jazm. Sebagaimana tidak mungkin ada fi'il di khafat. Gitu. Kemudian, fa'idha qala qailun, apabila ada orang yang dia berkata atau dia mengungkapkan ya satu pendapat, indismun madzumun, saya punya bukti ada isim yang di
jazm. Misal gitu ya, ada orang berkata, loh enggak, kalau menurut saya ada isim itu di jazm. Itu buktinya apa? Qara'nahu fi kitabillahi. Kami membaca di dalam Al-Qur'an. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu. Dan di antara ahlul kitab ada orang yang apabila engkau mempercayakan kepadanya. Nah, di sini mengambil lafaz ini man. Dia berkata faqala, lalu dia mengatakan man ismun, man itu kan isim. Wa majzumun akhiruhu bisukun, dia dijazm di akhir lafadznya dengan sukun. Menurut dia, maksudnya menurut dia man ini isim dan dia dijazm. Buktinya apa? Belakangnya itu sukun. Gitu. Nah, ini menurut dia. Ya. Kemudian naqulu, kita menjawab hadza laisa bijazmin. Ini bukan jazm. Itu jawabannya apa? Ini bukan jazm. Hadza binaun, ini mabni. Ya, sukun yang ada pada man itu adalah menunjukkan dia mabni. Wal mabniyu laisa lahu dakhilun bil i'rabi itlaqan. Sesuatu yang mabni tidak masuk ya i'rab padanya secara mutlak. Ya Allah alam, ini kalau dibaca dakhilun kurang alif ya, atau kalau mau dibaca fi'il madhi dakhala ya, dua-duanya silahkan. Allah alam bisawab. Tapi di sini kasih tanwin maka Anda baca laisa lahu dakhilun. Nah, ya, itulah mabni. Ya mabni apa tadi man itu mabni. Ya, dia mabni sehingga secara mutlak tidak bisa masuk i'rab kepadanya. Ya, tidak punya hukum i'rab. Wa yumkinukum an taqulu, maka kalian bisa mengatakan al mabniyu mayyitun la yataharraku. Mabni itu adalah sesuatu yang mati, dia tidak bisa bergerak. Bukti man itu adalah mabni, dia bukan mu'rab. Walihada fa'anta taqulu masalan, sebagai contoh engkau mengatakan ja'a man nuhibbuhu. Ja'a man nuhibbuhu, man fa'ilun. Telah datang orang yang kami mencintainya. Man di sini sebagai fa'il ya. Kemudian akrim man tuhibbuhu, muliakanlah orang yang engkau mencintainya. Man maf'ulun bih, ya, man di sini dia sebagai maf'ul bih. Unzur ila man tuhibbuhu, lihatlah, pandanglah orang yang kamu mencintainya. Man fi mahali jarrin, man di sini adalah posisinya jar karena didahului oleh ilah. Falam tataghayyar man amsilatis salasati. Maka man pada contoh, 3 contoh tadi dia tidak berubah. Yang rofa ya tetap man, nasab ya tetap man, jar juga tetap man. Itu. Apa ini salah ketik ya. Falam tataghayyar man, itu bukan min itu. Ya, fil amsilatis salasati. Ja'at fi mahalli raf'in falam tataghayyar. Ada yang dalam keadaan rofa dia tidak berubah. Fajat fi mahalli nasbin falam tataghayyar, datang dalam keadaan nasb juga tidak berubah. Wajat fi mahalli jarrin falam tataghayyar, datang dalam keadaan jar juga tidak berubah. Alasannya li'annahu mabniyun, karena man itu adalah mabni ya, sehingga tidak ada manu atau mana atau mani. Man selamanya man. Alasannya apa? Karena dia mabni. Kemudian contoh berikutnya, ana ajlisu fil baiti, saya duduk di rumah. Ajlisu fi'lun marfu'un, ini contoh fi'il yang dirofa karena dia fi'il mudhari. Al baiti ismun majrurun, al baiti isim yang dijer. Ini contoh dari fi'il yang dia mu'rab dan dari isim yang dia juga mu'rab. Idzan ya kalau begitu fi babil i'rabi saqatatil hurufu, ya, dalam bab i'rab maka huruf itu telah gugur, artinya sudah tidak perlu dibicarakan lagi untuk huruf. Kenapa? Karena semuanya adalah mabni itu. Wa kullul mabniyati minal asma'i wal af'ali, dan juga telah gugur dari bab i'rab semua lafaz yang mabni baik isim maupun fi'il ya, semua isim yang mabni dan juga semua fi'il yang mabni dia sudah gugur dari pembahasan i'rab ya.
Sehingga qaidatun, ada sebuah kaidah kesimpulan, al-ula kullul hurufi mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rabun. Ya. Semua huruf itu mabni, tidak ada sedikit pun yang mu'rab. Ya. As-saniyah kullul af'alil ma'dhiyah, ya kullul af'alil ma'dhiyati mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rabun. Ya, semua fi'il madhi adalah mabni, tidak ada sedikit pun yang mu'rab. Kemudian as-salisah kullu af'alil amri mabniyatun laisa fiha syai'un mu'rabun. Yang ketiga, semua fi'il amr adalah mabni, tidak ada sedikit pun yang mu'rab. Ya, jadi yang mabni ya simpelnya adalah yang secara mutlak semua huruf adalah mabni. Mabni yang mutlak lagi adalah semua fi'il madhi. Mabni yang mutlak lagi adalah semua fi'il amr. Adapun isim dan fi'il mudhari sebagiannya ada yang mabni dan sebagiannya ada yang mu'rab. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan yang ada, kekurangan yang ada, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.